Ini tempatnya namanya Angkringan Deso. Ini katanya punya khas sendiri nih. Tidak sama dengan pindang tetel yang lain. Karena menggunakan dagingnya itu daging cingur. Ini sedikit saya mau nanya Bu Lurah sebelum masuk ke pindang tetel. Oke. Ini apa nih? Itu di sini disebutnya botok. Botok. Iya. Kalau ini kan peluban, benar? Luban. Peluban itu sebenarnya hampir mirip dengan pecel. Iya. Tapi ini kayaknya sambelnya pedas banget ya. Pindang tetel itu sebenarnya aslinya kan memang dari daerah Pekalongan asli ya. Pekalongan. Tapi kan bedanya di Bu Lurah ini kenapa harus pakai daging cingur? Kalau di tempat lain kan daging biasa, tetelan biasa. Ya, jauh lebih enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang-abangan gue, adik-adikan gue, apa kabar semuanya? Semoga semuanya lu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Nah, pada episode kali ini gue kebetulan lagi ada di Pekalongan, di tempat mertua. Nah, sekarang nggak lengkap kalau kita itu di Pekalongan tidak menikmati kuliner khas dari daerah Pekalongan. Kan kalau yang di episode sebelumnya ke Pekalongan kita udah ngebahas soal ini nih. Dulu gue waktu pertama kali ke Pekalongan gue bingung. Sore-sore itu di depan rumah ada ibu-ibu pakai baskom jualannya ginian nih. Sekeluarga beli itu di depan rumah. Gue pikir kayak apa sih? Ini enak banget nih. Ini kalau orang sini bilangnya kroco. Nah kayak biasa ya. Ini sebenarnya kalau di Jakarta bilangnya tutut. Sempet populer di sana ya. Karena ini makanan sehat. Mencegah orang itu untuk liver, lambung, ini cocok banget makan ini. Terusnya yang unik, kalau di Jakarta kolak itu kan adanya di bulan Ramadan untuk takjil. Tapi kalau di Pekalongan ini setiap hari itu ada orang yang jual kolak. Contohnya kolak pisang ini nih, bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi untuk di episode kali ini spesial, gua ngebahas salah satu kuliner asli. Ini asli banget dari Pekalongan. Ini usulnya asalnya itu ada di daerah apa namanya sana? Daerah kota tuh. Kedunguni di sekitar itu, Wonopringgo. Ini namanya pindang tetel. Tapi kuliner ini sudah menyebar ke daerah kabupaten sekitaran Kajen, kemudian juga masuk ke Karanganyar, Petung Kriono, Kesesi. Pokoknya semua orang Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan udah tahu yang namanya pindang tetel. Tapi apa bedanya pindang tetel yang ada di Angkringan Deso ini? Ini adalah tempat makan namanya Angkringan Deso, adanya di daerah Watu Belah di Kajen, ya di seputaran alun-alun nggak jauh. Ini tempatnya namanya Angkringan Deso. Ini katanya punya khas sendiri nih, tidak sama dengan pindang tetel yang lain karena menggunakan dagingnya itu daging cingur. Kalau di Jawa ini biasanya dibikin rujak cingur, tapi di sini dibikin namanya pindang tetel, dagingnya daging cingur. Nah,
Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pindang tetel itu agak mirip-mirip sama cingur, tapi beda. Kalau di sana itu kan keluak atau kepahyang atau pucungnya itu lebih dominan. Tapi kalau di sini rempah-rempahnya yang lebih dominan. Nah, gue juga pengen tahu nih gimana prosesnya bikin ini dan bagaimana bikin tempat ini. Kayaknya nggak lengkap kalau nggak ada yang punya ya. Yang punya siapa di sini ya? Nah, oh itu, wah lurah. Ini yang punya lurah. Waduh, coba orangnya mana sih? Orangnya mana? Coba panggil coba. Wah, berarti saya panggil Pak Lurah ya, Pak Lurah. Waduh, alhamdulillah. Yang komedian Sagur itu ya, yang terkenal itu, yang suka masuk. Saya Sandi Sondoro. Oh, Sandi Sondoro. Pak Lurah salah. Siap. Pak Lurah sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Pak Lurah Fauzun. Iya. Nah, tapi ini sarjananya sarjana kehutanan itu. Iya, sarjana hutan. Pernah jadi lurah di hutan? Oh, iya. Pernah biasa. Berarti kerja di warganya hutan. singa dong. Iya, macan. Macan. Iya. Pak Lurah, Siap, Di. ini kenapa sih Pak Lurah kan udah punya jabatan lurah, tapi masih bisnis aja ini? Enggak, kebetulan kita kan harus meningkatkan apa ya, menambah ekonomi. Ekonomi. Kebetulan kita pemodal kecil lurah desa kan, lurah desa itu kan kades, terus pengkopnya sedikit, pendapatnya gajinya sedikit, kita kan harus apa ya, mengimbangi istri biar berkarya. Kebetulan istri saya itu masa lalunya memang waktu perawannya jualan gini, jadi nggak asing, ini sebenarnya nggak baru. Terus tertabrak COVID, terus ada banyak hal, PPKM mikro dan lain-lain, itu kan jadinya kan tidak normal, tata kelola DD itu tidak normal. Jadi Nih, lurah usaha. lurah yang wajib kita contoh nih. Jadi dia nggak tok lurah itu jadi pekerjaan. Lurah itu justru akan membantu pekerjaan-pekerjaan UMKM ya. Ini salahnya UMKM kan? Karena ini salah satu kuliner yang harus dilestarikan nih. Siap. Berarti ini yang masak siapa? Ya, Ibu, Bu Lurah. Bu Lurah. Ya. Ini jatuh cinta gara-gara masakannya enak Oh dong. ya dulu ya, Iya. dulu waktu itu. Pertama kali ngapel dikasih Ya, makanan jualan, ini. Iya, dulu waktu itu Bu Lurah itu bintang dangdutnya sini. Terus kalau pagi jualan gini. Jadi karena masakannya enak, dia pinter nyanyi, maka saya jatuh cinta, tertarik awalnya gitu. Oh gitu. Nyanyinya bagus, Bang Narji. Nyanyi bisa. Oh bisa. Masak bisa. Ya. Itu pantesan aja lurah jatuh cinta. Oh iya, pasti. Tapi sekarang masih suka nyanyi? Oh suka, kadang-kadang untuk kepentingan pribadi. Oh, Untuk- gitu. Ya, bukan untuk entertainer tapi untuk teman-teman undang hiburan. Ada di undangan desa terus suruh nyumbang lagu sama saya, mungkin ke kafe-kafe kopi gitu. Pak Lurah, berarti Bu Lurah itu kalau masak sambil nyanyi gitu? Iya, sambil Masak sendiri, makan makanan sendiri. Nah, Bu Lurah. Cuci baju Bu Lurah bukan saya. Sekarang laundry. Iya. Nah, biar lebih lengkap nih kita panggil Bu Lurah nih. Oke, Bu Lurah. Bu Lurah. Bu Lurah. Hai, selamat sore. Sini aja, diri aja Bu Lurah sini. Nah, sini Bu Lurah. Waduh, yang nyiapin kursi Pak Lurah loh. Karena Pak Lurah di kelurahan udah punya kursi sendiri. Tapi cukup 2 kursi loh. Nah, jangan nambah kursi lagi. Nah Bu Lurah, tadi kan udah ngomong awalnya tuh Pak Lurah katanya karena ibu bisa masak waktu perawan, bisa nyanyi, akhirnya bikin usaha ini. Ini sedikit saya mau nanya Bu Lurah sebelum masuk ke Pindang Tetel. Oke. Ini apa nih? Itu di sini disebutnya botok. Botok. Iya. Oh, mertua saya pernah masak botok. Oh, gitu ya. Tahu sama Sama gembus. gembus. Oncom kalau di Oncom sana. di Jakarta. Terus dikasihlah kerupuk usap. Benar. Kerupuk khas Peninggaran kalau. Ada santannya ya? Ada. Iya, pakai santan. Kalau ini kan peluban, benar? Luban, ya. Peluban itu sebenarnya hampir mirip dengan pecel. Iya. Tapi ini kayaknya sambalnya pedas banget ya. Iya. Nah, kalau ini orang sini bilangnya kroco, Keong. 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 Kalau kroco yang kecil-kecil. Oh, kroco yang kecil-kecil. Nah, Bu Lurah, Ya. kita fokus akan membahas ini. Pindang tetel. Pindang Tetel itu sebenarnya aslinya kan memang dari daerah Pekalongan asli ya. Kalongan ya. Nah, ini Ibu, bahannya apa aja sih bumbunya, Bu? Biar istri saya bisa bikin loh yang enak kayak gini. Bahannya ya biasa aja lah. Bumbunya, bumbunya ya bawang putih, bawang merah, terus pakai kemiri dan rempah-rempah yang lain kayak jahe, daun salam, kluwek. Kluwek itu apa ya? Pucung.
Tapi kan bedanya di Bulurah ini kenapa harus pakai daging cingur? Kalau di tempat lain kan daging biasa, tetelan biasa. Ya, jauh lebih enak. Oh ternyata. Iya, kalau pakai cingur itu rasanya lebih beda. Tapi kan nyari sapi cingurnya susah. Ya, susah mahal. Kan satu sapi itu cingurnya cuma atas bawah kan? Tapi di pasar ada terus? Ada terus, insya Allah ya. Tiap hari ada. Pak Lurah, Ya siap. enakan cingur ini apa enakan cingurnya Bulurah? Oh ya. Pak Lurahnya bingung saya tanya gitu. Kalau di Jawa Timur cingur, kalau di sini congor, Bang. Oh di sini Bahasanya. Congor ya. congor ya. Iya. Bilangnya, nih Bu, tapi ini kan yang khasnya ini ada kerupuk useknya. Iya. Kerupuk usek itu maksudnya UMKM di sini juga ya Pak Lurah ya? Iya, sini juga khas Peninggaran banyak. Oh lebih banyak ke daerah Peninggaran. Peninggaran ada. Ke arah selatan ya. Karanganyar ada. Karanganyar ada. Menyebar lah Banyak. sebagian kabupaten. Dengar-dengar ini kerupuk usek ini bikin gorengnya nggak pakai minyak ya? Iya, Pakai pakai pasir. sangan pasir. 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 Pakai Jadi pasir. aman kolesterol. Tapi itu benar bisa mateng. Sedep mateng. Bisa. Mateng. Memang Bisa mateng. bukan Memang pakai pakai minyak, pasir. pakai pasir. Bukan ngerepotin nih. Ya. Saya minta kerupuk yang mentahnya ada. Oke. Yang maksudnya yang belum diceburin gini. Ada. Kancil, ambil kancil. Dipotong tuh satu. Ini sekaligus buat pengetahuan buat lu ya. Ya. Di Pekalongan ini di kabupaten, khususnya di daerah Paninggaran, itu asli mempunyai kerupuk khas namanya kerupuk usek. Yang digoreng nggak pakai minyak. Enggak. Itu mertua saya atau saya kalau ke pasar Kajen, ke pasar Wonopringgo, ke pasar Bojong, itu kayaknya semua digantung-gantungin tuh. Gantungin, ya, gantung. Kayaknya orang sini tuh nggak lengkap makan kalau nggak pakai kerupuk usek. Iya. Warnanya juga kan agak-agak males gitu kan. Iya. Merahnya merah males. Iya. Birunya tuh biru nggak niat. Niat. Pokoknya lu kalau ngeliat kerupuk ini sebenarnya emang wajar aja. Ada juga bilang ini kerupuk melarat ya. Iya, kerupuk melarat ya, usek itu. Karena warnanya jadi kayak orang tuh bosan hidup tau nggak? Nggak ngejreng itu membuktikan emang asli. Nah, ini kalau yang tidak menggunakan pewarna dan tidak menggunakan Merah males. itu lihat tuh. Dibilang pink kayak putih. Ini pokoknya warnanya nih kayak tembok kelurahan lah. Iya, betul. Ah, karena catnya belum disubsidi. Kok tahu banget sih. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bulurah, sebenarnya usaha ini iseng aja ngisi waktu atau sebenarnya gimana sih? Ya nggak iseng sih, cuma dari dulu kan emang udah jualan. Terus jualan lah pakaian di pasar Kedung ini masih juga sampai sekarang, cuma sekarang online. Terus saya pengen aja bikin di rumah, kan lumayan udah ada tempat gitu kan. Terus kenapa namanya dikasih nama angkringan deso? Nah, kan saya bayangin kalau yang namanya angkringan itu kan ada leher ayam, sate, nasi. Ini kok angkringan tapi isinya ini? Tadinya memang angkringan desa itu bukanya sore, ada nasi bakar, terus sate-sate. Tapi terus kayaknya saya kurang puas. Ya namanya manusia kan, ya kan? Terus pokoknya kurang pas, saya ganti. Saya ngomong sama suami saya, Mas, aku mau jualan bubar aja, gimana ya, kayak yang terserah kamu. Pokoknya saya mendukung aja. Yang penting positif gitu. Nah, Pak Lurah, ngomong-ngomong soal kuliner daerah nih. Sebenarnya peran pemerintah tuh harus kayak apa sih sama kuliner-kuliner khas daerah? Ya seharusnya seyogianya selanjutnya pemerintahan yang paling terendah yang langsung berhadapan sama masyarakat harusnya memang harus mengembangkan UMKM. Program di desa pun ada, termasuk kayak kita. Ini kan termasuknya saya kan numpang di sini, saya menantu kayak Bang Narji di Sukoyoso. Asli saya kan Tanjung Sari, Kades Tanjung Sari. Kalau di sini kelurahan, bukan Kades. Nah, saya mendukung seperti istri ini juga untuk memotivasi masyarakat. Kemudian untuk UMKM pun ada program dari desa yang untuk mengusulkan melalui Desperindak ada ya. Sudah pusat, terus ya pada keluar ada spot, terutama kalau di Tanjung Sari itu ada alun-alun Bang Narji, itu orang saya semua itu. UMKM itu para pedagang, terus ya rata-rata yo industri kecil. Kalau di Kabupaten Pekalongan kita yo konveksi dan lain-lain itu rata-rata seperti itu. Mungkin ada sebagian yang pedagang kue dan lain-lain. Selain kuliner ini, sebenarnya UMKM Pekalongan itu apa aja sih? Kalau bentuk produk kreatifnya apa aja sih, Pak Lurah? Ya banyak lah kalau Pekalongan itu. Masing-masing kecamatan kan punya produk unggulan. Seperti contohnya kalau Peninggaran jelas usek Peninggaran. Usek Peninggaran. Resesi apem resesi. Iya. Gitu. Terus bermacam-macam hal. Kita sebenarnya ada megono ya. Megono kalau Pekalongan khas Pekalongan itu megono sama pindang tetel. Makanya Pak Lurah tolong dipikirin deh. Saya sebenarnya punya ide tapi belum kesampaian nih. Apa? Saya tuh pengen megono itu bisa jadi oleh-oleh. Istri saya pintar.
bikin megono. Sama masaknya. Itu Ah, saya juga pernah maksudnya jualan kan megono. maksudnya bisa kayak abon. Iya betul. Kenapa suatu hari itu bisa jadi oleh-oleh? Sebenarnya harusnya Cita-cita ada saya seperti itu. inovasi sekali. Dukung Saya mendoakan Kayak moga gitu ya. panjenengan ke depan sukses. Amin. Panjenengan bisa mengangkat citra, bisa mengangkat apa ya kuliner katakanlah destinasi Kabupaten Penggalan untuk kedepannya. Kita berharap Amin. banyak. Nih kayaknya ngomong sama Pak Lurah bukan cuma makan nih, kita dapat ilmu banyak ya. Soal pemerintahan, soal ekonomi kerakyatan. Dan di sini kita bisa lihat bagaimana Pak Lurah ini mendukung istrinya. Yuk, sebuah rumah tangga wajib kayak gitu. Suami istri wajib saling mendukung. Salah satunya contohnya nih, Pak Lurah Pak Uzun ini dari Tanjung Sari, dia buka usaha ini sebenarnya bukan semata-mata cari keuntungan, tapi satu kegiatan istri, yang kedua ini memperdayakan perempuan. Kita selalu teriak-teriak, perempuan harus diberdayakan. Pak Lurah udah praktek. Ya. Pak Lurah sehat terus ya. Siap. Bu Lurah juga seperti itu. Terima kasih. Dan semoga makin sakinah mawadah warahmah. Amin. Siap, Ya, amin. terima kasih. Dan ini saya lanjutin makan lagi nih. Oke, siap, monggo. Terus Bun. Abang-abangan gue, dan gue, jangan lupa untuk terus melestarikan dan membesarkan kuliner tradisional. Kalau bukan kita siapa lagi? Jangan lupa untuk terus menyaksikan channel YouTube Abang Narji. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.